Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku keterangan. Wa yunqidu dan membatalkan ing al-wudu'a wudu. Apa ma perkara kharaja yang keluar apa ma minas sabilaini dari dua jalan. Ghairul mani yang selain mani. Wa massu qubulil adami dan menyentuh kubulnya anak Adam au halaqati duburihi atau lingkaran duburnya Adami bibatnil kaffi dengan telapak tangan bagian dalam bila hailin dengan tanpa penghalang. Walamsu basyaratil ajnabiyati dan menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram ma'a kibarin yang sama-sama besar. Wazawalul aqli dan hilangnya akal illa nauma qa'idin kecuali tidurnya orang yang duduk mumakkini maq'adatihi yang menetapkan pantatnya. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku keterangan yajibu wajib opo al istinja'u beristinja min kulli rotbin dari setiap sesuatu yang basah khorijin yang keluar minas sabilaini dari dua jalan ghairil mani yang selain mani. Nah, istinjanya dengan apa? Bil ma'i dengan air ila ayyat huro sampai suci opo al mahallu tempatnya au yamsahuhu atau mengusap sopeman ing mahal bisalasi masahatin dengan 3 kali usapan au aksaro atau lebih ila ayyangqiya sampai bersih opo al mahallu tempatnya. Wa in baqiya dan walaupun tersisa opo al asaru bekasnya biqali'in. Nah, mengusapnya dengan apa? Biqali'in dengan perkara yang bisa mengangkat tohirin yang suci jamidin yang padat ghairi muhtaramin yang bukan barang yang dimuliakan min ghairi intiqalin dengan tanpa pindah wa qabla jafafin dan sebelum kering. Ya, sekarang kita akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Di sini ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah wudu seseorang bisa batal jika seseorang itu mengeluarkan sesuatu dari 2 jalan, jalan depan dan jalan belakang, kecuali mani. Ya, walaupun sesuatu yang keluar itu merupakan barang yang bisa disucikan, seperti contohnya ketelen kelereng, ya. Terus ketika buang hajat itu keluar kelereng, masih berbentuk kelereng. Nah, kelereng itu kan benda yang keluar dengan bentuk yang sama, ya,
dengan bentuk yang sama itu dia kelereng itu bisa disucikan. Walaupun benda yang keluar itu bisa disucikan, tetap jika keluarnya dari salah satu dari dua jalan, nah itu bisa membatalkan wudhu, sekalipun yang dikeluarkan seperti emas, berlian, mutiara gitu. Tapi kalau jika barang tersebut keluar dari dua jalan, salah satunya misalkan entah dari depan atau belakang, ya itu bisa membatalkan wudhu. Nah, tapi barang tersebut bagaimana hukumnya? Dia tetap bisa disucikan, tetap bisa dibersihkan sampai suci. Tapi mengenai wudhu tetap membatalkan wudhu, kecuali yang keluar itu mani. Kalau yang keluar mani tidak membatalkan wudhu. Itu hal pertama yang bisa membatalkan wudhu. Perkara yang kedua yang bisa membatalkan wudhu adalah ketika seseorang menyentuh atau tersentuh, dalam artian entah sengaja maupun tidak sengaja, menyentuh kubulnya anak Adam atau lingkaran duburnya anak Adam, ya. Menyentuhnya dengan apa ini yang bisa membatalkan wudhu? Menyentuhnya atau tersentuhnya itu dengan telapak tangan bagian dalam, ya. Ini ya. Dan tanpa penghalang, langsung ya, langsung kulit telapak tangan bagian dalam menyentuh atau tersentuh kubulnya anak Adam atau lingkaran duburnya anak Adam. Ya, walaupun yang disentuh itu punya sendiri ataupun punya orang lain, ataupun juga yang disentuh atau yang tersentuh itu sudah meninggal atau masih hidup, ya, masih kecil atau sudah besar, itu tetap membatalkan wudhu jika menyentuhnya atau tersentuhnya itu dengan telapak tangan bagian dalam dan tanpa penghalang. Itu bisa membatalkan wudhu. Yang ketiga, seseorang bisa batal wudhunya jika tersentuh, ya, tersentuh atau menyentuh atau sentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahramnya, yang kedua-duanya sama-sama sudah besar, sudah balik, dan tersentuhnya tanpa adanya penghalang antara keduanya. Entah itu kulit mana, kulit tangan, kulit kaki, telapak tangan, atau bagian tubuh yang manapun, itu bisa membatalkan wudhu jika yang pertama, ya, sentuhannya itu antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya. Yang kedua, jika sentuhannya itu tanpa adanya penghalang, ya. Yang ketiga, yang disentuh itu bagian selain rambut dan gigi. Nah, kalau kesentuhnya itu bagian rambut atau gigi, ya, walaupun bukan mahram, itu tidak membatalkan wudhu gitu. Nah, sekarang bagaimana jika orang dewasa, orang yang sudah balik, menyentuh atau tersentuh anak kecil, ya, bagian kulitnya anak kecil tanpa penghalang? Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya ada dua pendapat. Pendapat pertama, batal wudhunya. Yang balik, ya, batal wudhunya. Batal wudhunya jika dengan syahwat. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan tidak batal wudhunya walaupun dengan syahwat. Ada juga yang membatasi kalau umur sekian itu dikatakan secara perkiraan itu tidak akan membuat seseorang itu syahwat. Misalkan umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu dipastikan orang normal itu tidak akan tersyahwati dengan anak kecil dengan umur yang sekian. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi tidak batal gitu. Nah, karena orang normal itu kalau menyentuh anak kecil yang masih belum balik, entah itu umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu dipastikan secara orang normal itu tidak akan tersyahwati, ya. Kalau ada orang yang tersyahwati, berarti dia bukan orang normal. Nah, bagaimana wudhunya? Ya, wudhunya ikut standarnya orang normal, ya, tidak
membatalkan. Itu sudah 3 perkara ini yang membatalkan wudhu. Perkara yang keempat yang bisa membatalkan wudhu adalah ketika hilang akal. Zawalul akli. Hilang akal karena apa? Bisa jadi karena tiba-tiba gila, setelah wudhu gila, atau setelah wudhu sakit ayannya kambuh, kejang-kejang, itu bisa menghilangkan akal ya, bisa membatalkan wudhu. Atau bisa jadi kaget ya, kagetnya bukan kaget yang biasa. Jadi ada kaget yang bisa membatalkan wudhu, kaget yang tidak biasa. Kaget yang biasa itu ya ketika kaget, misalkan terdengar sesuatu, misalkan petir, kaget, atau dikagetin temennya, terus kaget sekejap, itu tidak membatalkan wudhu karena ya biasa. Kaget yang bisa membatalkan wudhu adalah ketika misalkan ada seseorang yang mendengar kabar baik yang sangat membahagiakan, atau mendengar kabar buruk yang sangat menyedihkan, terus bengong, kaget selama beberapa detik. Nah, itu kaget yang bisa membatalkan wudhu. Atau bisa jadi hilang akal karena tidur. Nah, orang tidur itu bisa membatalkan wudhu, kecuali jika tidurnya menetapkan pantatnya, tidurnya duduk sambil menetapkan pantatnya, walaupun lama tidurnya ya, walaupun lama tidurnya tidak membatalkan wudhu, asalkan benar-benar dari tidur awal sampai akhir bangun itu posisinya masih sama, duduk menetapkan pantatnya, tidak berubah, tidak oleng kanan, tidak oleng kiri, depan, belakang, seperti itu. Kalau tidur terbaring, dengan berbaring atau terlentang atau bagaimanapun ya, yang selain menetapkan pantatnya walaupun sebentar, itu sudah membatalkan wudhu karena sudah hilang akal walaupun sebentar. Itu ya. Jadi jika ada salah satu dari 4 hal ini, 4 perkara ini terjadi pada orang yang sudah berwudhu, maka wudhunya batal. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bab istinja. Apa hukum istinja? Hukum istinja itu wajib, tapi perkara wajib yang tidak harus langsung cepat-cepat dilakukan ya. Istinja itu wajib ya, wajib, tapi bukan wajib yang harus cepat-cepat dilakukan ya. Wajibnya itu ketika mau sholat, atau ketika takut jikalau nanti kotorannya bisa melumuri badannya, maka itu menjadi wajib beristinja. Nah, istinja sendiri itu apa? Istinja sendiri adalah membersihkan atau mensucikan tempat keluarnya najis, jalan depan dan jalan belakang, dari suatu yang keluar dari 2 jalan tersebut, dan sesuatunya itu basah ya, kecuali mani, itu disebut istinja. Nah, caranya bagaimana? Ada 2 cara. Cara yang pertama bisa menggunakan air ya, sewajarnya kita kalau kencing ya. Ya, jadi yang keluar dari jalan depan ya, seperti contohnya kencing, atau keluar dari jalan belakang, contohnya buang hajat atau BAB ya. Itu seperti biasanya orang normal itu beristinjanya ya dengan air ya, di rumah atau dimanapun itu istinja dengan air. Caranya bagaimana istinja dengan air? Ya cukup dengan mengaliri air di tempat keluarnya kotoran ya, sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar suci ya, sekuat keyakinannya, ini sudah bersih, semantep sampai mantep kalau bagian sabi lain tadi, 2 jalan tadi itu sudah suci atau sudah bersih. Itu jika dengan air. Cara yang kedua bisa menggunakan benda yang padat, benda yang suci, dan bukan benda yang dimuliakan gitu. Contoh seperti apa? Batu biasa ya, bukan batu akik ya. Batu akik kan mahal, apalagi batu batu mutiara. Jadi batu biasa, atau tisu toilet itu bisa, bukan barang yang dimuliakan seperti misalkan ya contohnya mentang-mentang kaya gitu menggunakan emas batangan, atau menggunakan kertas buku tulis gitu yang buat nulis, bukan. Jadi harus suatu yang suci ya, yang bisa mengangkat najis, dan
bendanya itu padat dan bukan benda yang dimuliakan ya. Dengan itu caranya adalah dengan cara mengusapkan dengan 3 kali usapan atau lebih, atau diusapkan sampai benar-benar bersih tempat keluarnya najis tadi ya. Walaupun ya namanya benda ya, walaupun nanti ada sisa kotoran yang nempel gitu, tapi sisa kotoran ini nempel itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Jadi sudah dibersihkan dengan benda padat tadi, diusahakan sampai bersih, nah masih ada sisa. Nah sisa ini tidak bisa hilang kecuali dengan air, itu tidak apa-apa, tertinggal. Nanti tinggal kalau ketemu air dibersihkan dengan air. Terus kalau misalkan nemu batu ya, nemu batu misalkan ya, ada batu nih, misalkan batu, hanya ada satu batu ini. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah ketika kita sudah menggunakan satu sisi dari batu ini, ya, dari benda ini. Jangan pakai mouse ya, ini seandainya ini batu ya. Jadi jika kita sudah menggunakan benda dari satu sisi untuk menghilangkan najis, kotoran kita, ya. Untuk usapan yang kedua tidak boleh di sisi yang sini, harus cari sisi yang lain yang belum terkena najis. Diputar lagi bagian mana yang belum, sini. Kalau sini sudah ada, sini sudah, berarti cari lagi sampai benar-benar bersih dan tidak ada yang terulang dari sisi benda tersebut gitu. Kalau misalkan masih kurang, harus cari benda yang lain lagi gitu. Kalau sudah semua sisi sudah terkena najis, sudah digunakan untuk mengusap najis, maka harus cari benda yang lain untuk mengusap najisnya sampai bersih, seperti itu. Dan syaratnya lagi untuk istinja dengan benda, dengan batu misalkan, itu syaratnya lagi harus tidak boleh pindah najisnya dari tempat keluarnya najis itu, dan juga najisnya belum kering, jadi masih basah tuh. Jadi cara yang kedua dengan mengusap benda, mengusap tempat keluarnya najis dengan benda tadi yang suci, yang keras atau yang padat, yang bukan dimuliakan, dan syaratnya lagi adalah najisnya belum pindah dari tempat keluarnya dan juga belum kering. Ada lagi cara istinja yang lebih afdolnya lagi, yang lebih utama lagi, yakni dengan benda padat terlebih dahulu, baru setelah itu dibasuh dengan air. Itu cara istinja yang paling utama, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.